Historia Lovers. Selamat sore guys. Kita sekarang berada di Jalan Kakatua, tepatnya di kantor Dinas Kearsipan Kota Palu. Kita lagi janjian dengan salah satu wartawannya Kumparan, namanya Lia. Ingin ada sedikit wawancara tentang sejarah perkembangan buaya di Sungai Palu dari masa ke masa. Untuk lebih lengkapnya saksikan ya guys. Ya, saya Lia dari mediakumparan.com. Saya ingin bertemu dengan komunitas Historia Sulawesi Tengah, dan tujuan saya memang untuk bertanya berkaitan dengan sejarah buaya yang ada di Sungai Palu, tepatnya ada di muara Sungai Palu. Sebenarnya kalau bicara dengan lagu Roba itu bicara dengan Corviser. Corviser itu dia dari Jerman, bekas tentara Knil, kemudian punya turunan di sini namanya Tosi Fischer. Tosi Fischer. Dia yang kawin dengan Sapadilla, anaknya Janggola. Turunannya itu dari kampung baru. Peristiwa itu peristiwa yang tahun 30-an ya, 35 itu. Nah, ada di fotonya yang di KTL. Itu saya dapat cerita langsung dari anaknya, Udin Tosi namanya. Dia waktu peristiwa itu diceritakan sama bapaknya bahwa dulu itu ada namanya buaya yang sebesar gerobak itu kan. Itu tahun 30-an. Di bapaknya itu tembak dari atas anaknya Fischer, Tosi. Iya. Tuan muda namanya, tuan muda. Oh, berarti ceritanya ini Tosi ini menikah dengan Sapadilla, anaknya Janggola. keturunan Janggola. Iya. Terus kemudian anaknya itu yang tembak. Enggak, ini Tosinya ini yang tembak. Dia dengan bapak, dia dengan tuan Fischer. Iya. Dia dengan tuan Fischer ini. Hanya yang baca cerita yang sama kita dapat ini dari anaknya. Oh, berarti ceritanya yang tembak ini dua orang. Iya. Tapi yang pegang senapan ini Tosi Fischer. Bukan orang Jerman ini. Iya, anaknya. Sama Jerman juga namanya itu kan. Fischer bersama anak. Tuan muda kalau dibilang. Pernah lihat fotonya? Itu yang di Foto Fischernya ini. Fischer, tuan Fischer. belum. Aku harus kirim ya. Nama itu bu. Iya. Itu memang ukurannya memang besar kayaknya. Ini orang kayak ini orang yang sudah sudah apa namanya, hidup biasa dengan buaya. Itu sejaknya Mas. Iya. Karena kita dapat kalau di sini kan apa namanya, panahnya apa, pedang itu ya, pedang. Ada namanya guma kan? Guma. Nah guma, strata guma yang tertinggi itu, gagang handle-nya itu berbentuk kepala buaya. Nanti saya kirim lah kalau bentuk. Nah kemudian kita dapat manuskrip terakhir, manuskrip tentang buaya. Jadi buaya itu menjadi hewan yang dipakai untuk menolak bala. Menolak apa namanya? Kesialan. Dan orang Kaili itu memberi nama buaya-buaya itu, diberi nama karena mereka akan memanggil kembali. Kalau mungkin kayak gitu maksudnya. Itu nyata. Tapi Nyata. ini terjadi. Kalau yang ini yang maksudnya saksi mata yang tahu sekali ini, Yang apa? maksudnya yang tahu katanya, maksudnya dia pernah menyaksikan kalau memang buaya itu pernah dipanggil itu ada sampai sekarang. Turunnya masih ada. Hanya tidak mau dia diekspos. Kan orang-orang yang Tadi di kampung Lere itu.
Justru ini yang sampai sekarang ini turunannya positif sering. Orang dilarang, kan ada anaknya kan sudah keturunan keberapa? Orang dilarang untuk mandi di sungai karena peristiwa itu. Karena semenjak neneknya menembak buaya mati itu. Karena menurut neneknya, kalau kamu mandi di situ, kamu yang diambil lagi. Jadi mistis begitu. Tapi kan dia disebut itu, apa katanya dia telan gerobak ini kan? Iya, Karena kan sebesar gerobak semua. bukan telan gerobak, bukan. Memang waktu itu pernah ada kejadian sebelum kejadian menembak itu. Ini kesaksiannya orang di Susu. Dia sempat gerobak-gerobak pasir itu dihancurkan, tapi bukan pengertian dia menelan gerobak. Hanya orang yang penambang pasir itu dia gitu. Tapi memang ukurannya itu sudah bisa berubah. Ya, kalau menurut itu Ini ini termasuk buaya pertama atau tidak, sudah lama. berarti di atasnya ini Ada. berarti ini sudah ada Iya, tapi pasti tanya kan, kenapa di tahun 70-an itu tidak ada? Karena di tahun 50-an sampai 60-an itu habis namanya. Habitatnya ini habis. Populasinya berkurang, diburu. 57, 50 Iya. sampai 60 ini masih punya gambarnya. populasi buaya habis Iya. gitu ya. Waktu peristiwa Permesta. Iya. Itu kan ada cerita gerungan itu kan. Frans Gerungan itu waktu menembak buaya-buaya yang ada di Palu. Di situ selesai. Iya. Baru di 65 itu kita masih dapat juga fotonya orang tangkap buaya. Nanti kalau mau kita kirim. Oh iya, sedikit. Oh berarti ada itu semenjak tahun berapa lagi? 2000 lah. Dari manuskrip buaya itu ada. Ada yang selesainya yang 60-an ini. Setelah Berkembang di 2000-an ini berkembang lagi. Itu ban buaya itu buaya berkalumban itu kan. iya itu Kan Sudah ada mulai di sana berkembang. Katanya ada banjir di situ. Iya. salah satu faktor pendukung itu juga. Karena di sana bukan penangkaran di sebenarnya. Ada kan? Iya, Yang Korea itu, orang Iya, Korea. orang Korea itu yang ada. Yang Korea. Tapi kalau yang buaya sudah lama orang ini. Budaya buaya. Tapi kan ada orang sudah bilang kalau misalnya itu kayak kembaran-kembaran itu mitos Ininya dia. atau masuk dalam catatan sejarah. Bagaimana kalau sejarah itu kan setengah Sejarah kan mati itu ya. fakta kan? Fakta. Ini yang kembaran ini masuk dalam Nah, kita dapat kuburan orang tua itu masih ditulis namanya kembaran buaya. Namanya itu Lasa Pembili. apa? Lasa Pembili. Lasa Pembili. Pembili. Biasa saja itu. Iya. Kuburannya ini di Kabonga. Dia bersaudara dengan buaya itu ada berapa? 3 atau 4. Jalebonto, Galoko, Ince Maira, satu saya lupa. Kan saya nama-namanya lah saya lupa. Dia kembarannya 3. 4 Berarti buaya semua. ini memang dilahirkan buaya atau ceritanya bagaimana ya? Kalau sekarang tidak memang. Tapi Iya. ini pernah kejadian keturunannya waktu menyeberang ke ini kan Buaya dari sungai. Lariang ini kan besar sekali keluarga gitu kan. Keturunannya ke Makassar lewat Lariang dia tidak pamit begitu. Nah sampai di sana itu kemasukan karena beliau tidak pamit dulu. Nah dia hanya bisa dikasih makan telur. Nah di sini kalau mau manggil buaya di sini syaratnya itu telur, Pisang. baru pisang dengan kulitnya, dengan sebut namanya baru di kalau ditekuk-tekuk ya air. Tapi cara ini kira-kira masih berlaku tidak? Parma kayaknya tidak kayaknya bagaimana ini sembunyi-sembunyi kayaknya. Mereka ini kan orang-orang di rumahnya mereka di pinggir sungai. Orang Bali itu punya panggagara binatang, cara berkomunikasi dengan hewan. Tapi
siapa biasa yang panggil-panggil gitu? Ada orang khusus atau bisa dilakukan Keluarga kan pertama keluarga, juga ada kawan. hubungan? Iya, saudara gitu. Yang besar gua ini sebenarnya agak lucu. Tapi nyata. Tapi nyatanya ini berarti yang tadi kembaran itu dia cuma dia sendiri manusia. Iya. Dia kalau secara dalam dunia nyata dia saudaranya 2 orang. Terdiri kan dia. Rasa Pembili, Dai Makau dengan Dai Pasisi. Tapi Lasa Pembili ini dia punya kembaran buaya yang 4 ekor itu. Ya Lebonto, apa sih namanya saya lupa. Nanti saya kirim nama-nama. Jenazah beliau itu diantar oleh buaya. Kan dia meninggal di Sarudu kan, di Larian sana. Ketika Meninggal karena Tua. Jadi dia diantar dari sana sampai ke Banawa itu, diantarkan buaya, dikawal buaya, dia lebong itu. karena Dikawal perahu yang bakat dia, buaya Melalui sungai, lari yang ditaruh di atas rakit dan dikawal oleh buaya itu saudaranya. di Kabungan sana masih bisa berputar yang rumah tinggi di makamnya. Galoka ya, Lebonto, Galoko, Injamaela, siapa sih? Injamar. tapi jenazahnya itu dibawa oleh buaya ini. Kan apa ya? Kalau bicara di sini ini buaya itu pasti pelarian. Anunya, dia Kenapa punya fokusnya ke lari? persaudaraan sebenarnya. Yang di Do sini kan, yang Lasa Pembili tadi itu keluarganya di sana semua. Dia bahkan punya apa istri di sana dia nih. Lasa Pembili di sana apa di Sarung. Jadi dia penguasa juga di sana, penguasa di sini, penguasa juga. ibunya kali itu Rahasia langit. kasih lagi kan. Dia itu bercampur antara mitologi dengan Kasih lagi kan dari sana tuh. Bagaimana dengan Iya. dan Iya, pokoknya dulu memang dari dulu seperti itu. Dulu kalau umpamanya dia muncul, berarti akan ada kejadian. Itu sebenarnya kepercayaannya orang tuanya kita di sini dulu. Tapi semenjak dia habis waktu di 50 sampai 60-an ini, itu sebenarnya anunya, apa namanya poinnya di situ. Jadi dia tidak banyak lagi sebanyak dulu. Dia kalau muncul mungkin 1-2 ekor, jadi pertanda mungkin ada lagi. Jadi sebenarnya seperti firasat sebenarnya. mungkin karena zaman dulu teknologi tidak ada, jadi patokan manusia itu ke Iya. hewan, jadi insting hewan itu yang Iya, pengetahuan gitu dan kapan dia muncul. jadi itu sih buat saya kan memang kan zaman dulu kan Iya. apa Melihat itu kan tanda hewan alam. tanda alam Tanda alam. jadi Bayangkan saya waktu tsunami di sini kan dia tidak ada yang mati biasa. Dan kita dapat dia di loli kan ternyata. iya. Terus kalau baru kembali itu mitos-mitos yang beredar itu Kita ini kan di komunitas ini mengkaji dari segi pengetahuan sebenarnya, tapi tidak juga menafikan yang, karena teman-teman ini ada kalau bilang garis keturunannya ada lah. Kita percaya juga sebenarnya, tapi apa yang kita lihat yang orang katakan bahwa itu sebenarnya bukan ban, itu adalah kalung emas atau apa, kayaknya agak lain berbicara di dunia yang lain. Janganlah kita bawa ke situ kan. Ya, poinnya sebenarnya itu buaya harus diselamatkan lah. Jangan seperti itu. Yang pertama, yang kedua, pemerintah harus segera berpikir tentang penangkaran buaya di situ. Tapi kita kritik juga ketika wali kota akan membuat penangkaran itu jauh dari tempatnya. Dia harus karena tahu. kan habitatnya kan Iya. muara, Iya. sementara kalau misalnya dipisahkan apakah dia akan bertahan hidup? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Surabaya saja dia punya keberlanjutan bekas makan hewan itu kan terkendala, apalagi kita yang semua PAD-nya segini kan. Jangan dengan membuat itu kemudian lebih membuat mereka jadi terkendala. Tapi buaya ini kalau dulu pada zaman dulu tuh sampai berapa jumlah?
kalau orang tua ada orang tua kita bilang kita dapat bicara itu bilang banyak, karena mereka dulu itu kalau mau menyeberang tahun berapa 1700 1800-an ada di sekitar Kayu Malaya sana ya. Mereka itu sampai tidak mau berkampung dekat sungai. Mereka kemudian memindahkan kampungnya ke atas, ke apa ya? Kuenkumbu juga namanya di situ. Jadi sebenarnya mereka tidak mau berkonflik dengan buaya. Bahkan kalau menurut mereka kalau umpamanya mau menyeberang ada buaya di situ, mereka punya teriakan sendiri supaya buaya itu pergi. Kalau kita bilang di sini panggagara binatang. Jadi apa ya? Kode-kode khusus lah. Bingung membahas apa? Bacaan. Kayak dibilang kalau kita bilang gani kan? Apa namanya? Mantra. Mantra. Jadi buaya itu bacakan mantra supaya Dia menjauh. Iya. tapi itu kejadian itu. Jadi ya. Kan waktu juga waktu Tuan Fischer dan anaknya menembak buaya itu kan tidak pakai sembarang peluru. Nah itu yang ibu tanya, peluru katanya peluru emas. Apakah itu memang peluru emas atau peluru yang warnanya warna emas? Kalau menurut turunannya peluru emas. Tapi kan sampai itu kan nggak ada fisik pelurunya. Iya. Itu kan dibelah kan waktu itu diambilkan jenazah itu yang orang. Tapi itu pertama kali tuh selama Iya, yang terdokumentasikan. Lokasinya itu di apa namanya? Bumi. Bumi. mana itu? Kampung Baru jembatan berapa itu jembatan? Jembatan 3. Tiga. Ada kampung di bawah itu yang sering terendam air itu. Itu namanya Bumi. Jembatan 3. Iya. Oh, Kampung Baru. Kampung Jembatan Baru. 3. Iya. Yang ada Lapangan bola itu. tenggelam itu. Yang sering-sering Nah, kebanjiran ya. Sering banjir. Bungi dulu. Kalau orang Kaili bilangnya Bungi. Bunginya apa desa? Bungi artinya boya, Boya. nama apa bukan juga boy, Bukan Soki, Bumi. Iya. Soki ya, dia. bagian dari Kampung Bungi. Baru, tapi dia punya apa pemerintahan sendiri. Bungi artinya kayak delta, Iya. tanah yang timbul di sekitar sungai. Kan Sungai Palme ini kan dulunya betul sekecil begini. Iya. Kemudian dibendung kan, di ujungnya itu dibendung. Ada tidak ukuran luas sungai? Kita punya gambarnya sih tahun 60-an. Kalau mau nanti dikirimkan. Iya. Karena sekalian Yang jelas kalau penuturan orang-orang tua dulu itu kan kapal sekelas kapal bisa masuk. Ya. Ini jadi jalur Jalur sampai ke atas di Peru. Nah, perahu dalam. Ini di tahun 67 dibendung di alirannya karena bukan reklamasi sebenarnya dia. Jadi dirubah aliran airnya. Namanya proyek KKP. Apa ya itu berhubungan dengan apa namanya? Napol. Proyek Kalipalu, proyek Kalipalu. dalam pembuatan. Karena kalau tidak begitu habis jalan itu. Kampung Baru apa sih habis. Makanya dia di pertokoan itu dia rubah aliran airnya. Tapi kan nanti itu peluru emas itu Kalau menurut anunya peluru emas yang pegang tadi itu Tosi. ya bisa. Yang menembak itu si bisa. Tosi Fischer ini orang Jerman atau? Jerman. Jadi dia tuh yang bapaknya yang Jerman. Fisher. Bisa. Bisa. Bapaknya berarti dia sama bapaknya. Hmm. Dia yang pegang senjata. Dia yang pegang dia. Sampai sekarang kan turunannya orang itu orang yang kita menembak semua. Kenapa mereka yang maksudnya mereka kan yang tahu sejarah tapi kemudian mereka
Tidak semua diceritakan. Mereka cuma pelaku saja, tapi sejarahnya ini bagaimana ya? Tidak semua diceritakan. Iya. Nanti Om Udin itu saya baru dapat. Nah. Makanya juga maksudnya ketika di 50-an itu ketika populasi buaya berkurang, di situ agak terputus cerita. Cerita buaya stop sampai di situ. Tapi tuh tanya sama Bang Fik. Indikasi orang itu mandi di Sungai Palu. Berenang di situ. Tapi memang Takutnya nanti jadi Iya, korban waktu peristiwa itu. tahun 90-an memang buaya sudah tidak ada. Kita sempat mandi-mandi di situ. Iya, saya juga waktu kecil sih. Jangan-jangan so kita yang berdampingan. Ya kan orang-orang tanya kan. Mandi-mandi kan kayak Iya, cocok sudah itu. Orang-orang tanya kan. Kemana buaya? Mana buaya? Memang 50 sampai 60 itu populasinya memang sudah berkurang. jadi memang setelah pasca dia makan manusia ini di situ Iya, pertumbuhan buaya. buaya. Tentara Permesta yang Permesta juga kan di situ di Kampung Baru. Jadi kalau yang dari saudara kita yang dari Minahasa itu kan bisa jadi dorong Iya. makanannya dorang kan. turun itu. Frans Gurungan. Frans Gurungan. Setelah curungan. Berarti turunan ini masih turunan keberapa sekarang? 3. Yang mana ini? Yang ini. Om Udin. Fisher. Masih Fisher. Bordora. Turunan kedua ya. Tiga. Sekarang orang anu ke Masih tiga. hidup. Orang Feki itu yang ketiga. Masih hidup. Iya kalau di mana? Dia ini kan orang Jerman sebenarnya. Kalau kita telusuri dia ini kan apa namanya bangsawan Jerman juga, Baron juga. Mereka kan punya spesial keluarga yang dari Jerman. Hanya dari pihak istrinya Fisher ini dia ada keturunan Goa, raja Goa. Lahirlah Tosi Fisher ini. Dia kawin dengan Sapadilla. Sapadilla ini anaknya yang Goa. Kayaknya orang besar sekarang. Rasan waktu wawancara gitu itu dia bilang ada turunannya itu. Iya. Ternyata cerita ini. Oh iya iya. Kalau Fisher ini dia dulu tentara Knil, kemudian jadi mekanik segalanya, mobil, pesawat, sampai proyektor film untuk itu. Ini senjata juga kan ya. Berarti dia dari tentara. Iya. Sempat jadi camat kalau tidak salah juga di situ. Godana. Saya Di wilayah Kampung Baru. iya, di Kampung Baru. Tapi dia cuma PLT gitu. Pernah ketemu Pak Iksam? Iksam. Nah ini yang di sana orang itu. Cuman kemarin ada Kita besok ketemu di Singapura juga. Karena Di museum. Sebenarnya janjiannya hari ini. Hanya karena ada kegiatan diam kan di Bamus Adat. teman gue sebenarnya tadi banyak yang datang karena ada kegiatan di Dia kemarin kan rilisnya terakhir itu kan ada manuskrip buaya kan di kayu. itu Manuskrip yang menggambarkan buaya di kayu. Nah kita punya di kertas. apa itu? Manuskrip itu ya ini orang asli. naskah ya kalau di perpustakaan itu namanya naskah kuno. Naskah kuno. Istilahnya di perpustakaan, tapi kalau untuk arsip itu manuskrip. Jadi naskah-naskah kuno yang ya masih ditulis lah menggunakan ya belum Masa kuno teknologi catatan medianya baik di batu, di kayu, kulit kayu. Nah, tapi dia belum melalui proses Iya. apa ya cetak. Umurnya minimal 50 tahun Iya. dan mengandung nilai sejarah. Kalau dalam Belanda di handskrift. Tentang koin. Iya. Yang itu makanya saya bilang tadi orang Palu, orang Kayu ya melihat buaya itu sebagai hewan untuk menolak bala. Atas dasar ini. Iya. Atas manuskrip itu.
selain itu juga orang Kaili itu melihat buaya itu kalau dalam strata sosialnya dia punya kedudukan yang tinggi. Buktinya yang pegang guma tadi itu yang bermotif buaya itu cuma raja, tidak sembarang. Nanti saya kirim anunya, namanya itu Gua Kapuna. Ini kalau dibuatkan ini secara tapi ada bukunya ini. Kita sebenarnya mau nulis dari tempat yang terpisah-pisah. Siapa Ini tahu kan kalau misalnya buatkan bukunya ini kan. kalau Lasa Pugile itu sudah buat ini. Secara buaya ini kalian sama mitos Ah. Dulu orang tua kan kalau di Lasa Pugile itu, kalau dia mau menyeberang sungai, dia cuma memanggil saudaranya, kemudian buaya langsung menjadi jembatan. Semua orang lewat di atas. tapi sayangnya tidak ada fotonya itu ya. Sama yang Hanya di yang kita dapat cuma di misalnya aja di gitu. Sungai Poso juga kan begitu. Di orang yang pakainya Budaya buaya ini budaya tua sebenarnya. Kalau di sini. Dikirimkan saya dia. Siap. Dia punya foto-foto sama nama yang saudara tadi. Oke. Biasanya Nah, kan nama-namanya. karena Jakarta ini Dapur rumah. Dapur rumah. tidak maksudnya Berubah. pikirnya kan ya maksudnya kan biasa Iya, sebenarnya ini jadi tertarik setelah beberapa kali kembali menarik juga kan. Ini barang ini kita sudah pernah diwawancarai di Radar TV, Maluku dua KR, Maluku kan ada TV Palu. dua episode bahkan, dua atau tiga? 3. iya 3 episode. Waktu di 2017 kemarin waktu viralnya ketika Pan itu tersangkut Panji. Panji. Panji Panji. Panji itu kan jauh pos yang Jauh Posen. Tapi sebelumnya kita sudah tulis ada orang tua kita di sini yang namanya Lasa Pugile itu batu buaya. Kita ketemu makamnya, di makamnya itu ditulis Lasa Pugile batu buaya. Ada. ini bagus juga di wawancara ini dia editan juga ya keturunan dari iya Udin ini saya tidak tahu bagaimana dia dapat selakunya. Udin Tosi. Rumahnya itu di Mas Mansur ada bengkel mobil. di mana lagi tuh mas Iya. Kampung Kompleks itu juga. dekat Iya, saya tadi di sudah bagian kompleks Kompleks penembakan buaya itu. di bumi situ. Dia kalau dari arah sini jembatan kita lewat. tapi dia mau itu dia Iya. Ya? mau dia Gimana? Siapa? Pemudin. Orangnya tertutup. iya itu kayak orang datang ke dia cuma Tertutup ya. Bayangkan orang dia ketua bengkel kan, bengkel Kartika. tapi tidak galak Iya. Tidak galak, cuma orang biasa dia pakai parpol tangannya, dia sedang pakai oli. Anu, air kaki tidak ya astaga situasi dan kondisi kalau lagi banyak pikirannya. Tapi apa yang dia bilang itu sudah kita yang kami tahu. Sebenarnya awalnya itu kita tidak tahu itu foto itu siapa. Kita kan cuma dapat di KTP kan, Indonesia. Nah, saya langsung dapat karena ada hubungan keluarga di sini. Saya tanya-tanya, dia langsung bersuara kan. Oh ini begini. Saya nah, saya verifikasi ulang. Ya memang bahwa orang yang pakai baju putih yang buruk itu yang namanya Fisher, Don Fisher. Nah, dia kasih lihat dia punya foto Fisher itu. Kalau mau nanti iya karena kan kalau kita butuh yang foto lengkap ya. ini kupas Ada sejarah berapa kan dari foto waktu dia duduk di atas buaya sampai waktu dibelah isi perut dia buaya. Ya ketiga foto kalau nggak salah ya. Dua. Hah? Oh, 2 foto. Waktu dikasih keluar manusia itu. Iya. Foto kedua. Lokasinya itu yang tidak verifikasi di foto di kan HTV tapi kita di Bumi di kampung Bumi itu
Jadi kejadiannya di situ. Kalau menurut dia, ini saya lupa, itu buaya waktu ditembak dipancing dengan ayam. Oh, jadi dipancing. Dipancing dulu dengan ayam, kemudian waktu dia muncul baru dia tembak. Nah, waktu dia tembak itu darah jadi merah semua kata sudah. Semenjak itu dibelah waktu kasih keluar itu manusia itu, dia punya pulang ke rumah dia bilang sama orang anak-anaknya sampai berapa? Selamanya jangan kamu mandi di sini. Jangan berenang. Karena dia Iya, karena dia bilang nanti dia kencang. balas dendam. Kan ini bisa juga kayak orang kan orang punya dia bilang dendam jadi. buaya. Jadi hanya orang Jerman yang bisa menakutkan. Jadi kalau ada nanti orang Jerman yang bakal orang Jerman Berarti sejarah terulang kembali. kemarin kan cuma ada yang Australia. Hidup ini. Hah? Iya, iya. Hidup besar buaya itu. Ini kan sudah berapa orang juga, bahkan yang dari itu. Tapi setelah itu memang tidak ada. Tahun 57 sampai 60-an. Tapi sampai sekarang tidak ada Kalau saya punya anak, cara yang bagi kita. saya punya pemahaman ya. Pemahaman Belum ada. Bahkan waktu yang meninggal tenggelam itu kan tidak ada bekas gigitan anak itu. saya sudah punya pemahaman karena waktu itu mungkin dulu makanannya sudah mulai berkurang. Iya, kayaknya. Ini kan sementara ini memang berdasarkan penelitian makanan itu masih kurang. Bahkan kan orang masih pancing-pancing. Iya. Orang-orang di sini kan kalau waktu dan lain, iya. Itu sendiri. Gimana ya Pak Gagar? Pak Gagar binatang. Tapi itu kayak bausil Harusnya pakai mantap. Siapa tahu besok kita bisa ketemu lagi dengan Sama. Iya. Demikian tadi wawancara dari Kumparan bersama teman-teman Historia Supeng tentang sejarah perkembangan buaya di Sungai Palu. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Historia Sulawesi Tengah.